sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diminta untuk refleksi tentang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Pada dasarnya ini adalah barometer kita dalam berperilaku. Apakah kita orang-orang Katolik, orang Kristen yang sejati, kalau kedua perintah ini sungguh-sungguh kita jalani sebaik-baiknya, maka perintah ini sungguh tepat di dalam diri kita. Kita tidak hanya bangga menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristen, tetapi banggalah kalau bisa melaksanakan kasih ini. Perintah ini gampang kita ucapkan, kasih, kasih, kasih. Tetapi sulit. Mengapa sulit? Karena ada ego kita, egoisme kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang ingin tentunya melaksanakan perintah ini. Tetapi karena egonya, karena akunya. Mengapa aku ini selalu tidak seperti yang lain? Aku yang lain. Karena aku untuk kepentinganku. Memang aku itu untuk kepentinganku, untuk diriku. Bukan untuk sesama kita, bukan untuk orang lain. Aku memang itu untuk kita. Maka semboyan kita bukan ego kita, tetapi alter Kristus, alter yang lain. Yang lain, Kristus yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau sesederhana ini langkah tindakan kita kepada sesama kita, sangat baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita mencintai musuh-musuh kita. Musuh adalah orang yang menyakitkan hati kita, orang yang melukai, orang yang mendiskreditkan kita, jelontrongno kita. Apakah kita mau kalau kita mencintai orang yang membenci kita? Pasti tidak. Tetapi karena ada Kristus, ada dalam diri kita ada Kristus, maka kita mampu untuk mencintai musuh-musuh, untuk mencintai orang-orang yang menganiaya kita, untuk orang-orang yang berbeda pendapat, untuk orang-orang yang berhaluan yang lain.
Kita mampu untuk itu. Karena Tuhan Allah menciptakan sesuatu untuk semua. Tidak pilih-pilih, itu yang baik, itu yang buruk, itu yang setengah buruk, itu yang tidak pilih-pilih. Inilah prinsip kita, prinsip dasar kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, prinsip inilah mari kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Banyak cara untuk ini. Bapak Ibu sudah mengalami sendiri bagaimana mencintai keluarga sendiri. Suami, istri, anak-anak. Dicintai itu, dicintai. Tak henti-hentinya kita bekerja. Beribadah, selalu bersama-sama. Kalau ke warung bersama-sama. Kalau jalan-jalan ke mall bersama-sama. Selalu kita mencintai semacam itu. Itu hanya sepintas kita lakukan. Tapi apakah kita berani mencintai yang lain? Misalnya saudara-saudara yang lain yang tinggal bersama kita. Apakah kita berani mencintai itu? Ataukah orang lain, orang lingkungan wilayah kita, orang yang kita jumpai di jalan, itu baru melebar. Tapi pertama harus keluarga masing-masing. Kalau hal itu kita lakukan, kita tidak hanya bangga menjadi Katolik, menjadi Kristen, tapi bangga menjadi murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan mencintai semua. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus setia dalam hal ini. Mencintai keluarga kita masing-masing. Kita mati-matian, kita bela mati-matian keluarga kita. Ini masih standar untuk kita. Baiklah kita melompat keluar, mencintai sesama. Ayo melompat. Mencintai generasi berikutnya. Ayo melompat. Mencintai negara ini. Kalau sudah sampai pada negara kita, sungguh-sungguh hebat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu kemarin ada dialog Kick Andy menampilkan 3 orang kaya raya, tetapi dermawan juga. Kaya raya tetapi dermawan. Putri juga, putri. Yang pertama, dia mewakili orang lain yang mempunyai darah panti asuhan, memelihara panti asuhan. Dipelihara panti asuhan. Mulai dari kecil dibina orang tuanya. Terus menerus ini dibangun kembali, dibangun terus. Mencintai sesama, mencintai orang lain. Apapun agamanya orang panti itu diterima, diasuh. Tentu tidak hanya dia, tapi memperkerjakan orang lain juga. Ayo kamu, sampai beberapa pekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini kalau tidak gerakan dari dalam, orang semacam ini tidak mungkin bisa semacam itu. Keluarganya sudah kecukupan, turah-turah. 3 keturunan, 4 keturunan masih sisa uangnya. Tidak, sementara itu tidak itu yang menjadi dasar. Kalau itu hanya sementara saja. Bisa saja orang kaya raya sampai 7 keturunan, tapi medit. Bisa saja. Tapi hal ini tidak terjadi dalam hal ini. Tak tahu namanya siapa, Dita siapa gitu. Itu memelihara orang-orang panti asuhan banyak. Dan yang kedua, orang-orang yang lain yang dipelihara dengan dientaskan.
diberi keterampilan-keterampilan. Keterampilan-keterampilan orang ini. Di bekas orang-orang yang disingkirkan masyarakat, BTS, orang-orang yang homo yang lain disingkirkan, tetapi dipelihara, dikumpulkan, dipelihara banyak jumlahnya. Oleh karena itu diberi keterampilan-keterampilan agar dia bisa mandiri. Memang tegas orangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemudian yang terakhir tadi sudah kita lakukan. Ini ada sedikit contoh dari kehidupan masyarakat kita yang berani mengulurkan tangan untuk saudara-saudara yang lain. Kalau kita hanya mencintai orang-orang yang mencintai kita, apa jasa kita? Kalau mencintai keluarga sendiri, apa kelebihan kita? Bukankah orang lain juga berbuat demikian? Maka mari, inilah yang dihaturkan pada diri kita. Saya dan Anda semua terpanggil untuk hal ini. Kalau tidak berbuat seperti itu, sangat banyak orang-orang tertinggal, termiskin. Semua harus mencari dengan caranya sendiri. Kebanyakan kan seperti itu. Kalau tidak ditolong, dia mencari dengan caranya sendiri. Maling, ngolimo pokoknya. Mendem, ngucut, main, dan seterusnya. Dengan cara sendiri merampok. Dengan cara sendiri. Lihat kita di YouTube banyak kisah ini. Di televisi ditayangkan hal ini. Maka kita harus membantu mereka. Membantu. Cukup bagi kita harus setia. Ring kecil. Lingkaran kecil. Baru kita memasuki lingkaran luas. Kalau menjadi presiden juga demikian. Jadi pejabat-pejabat negara. Itu semakin luas jasa-jasanya mencintai sesama. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dibantu karena ide, karena gagasan kita. Apapun itu kita lakukan untuk masyarakat semuanya. Jutaan masyarakat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh saya ternyuh dengan cerita-cerita semacam itu. Kalau mereka bisa melaksanakan hal itu. Itu memang orang-orang yang besar, mempunyai gagasan-gagasan besar, proyek-proyek besar untuk kita. Kita sengkuyung, kita dukung untuk orang-orang semacam itu. Supaya orang-orang ini tampil ke muka. Supaya bisa untuk cermin dari diri kita. Apa yang diaturkan dalam bacaan pertama tadi adalah cermin. Janganlah kita menjadikan orang asing tergencet nasibnya. Orang asing memang asing di daerah itu. Orang yang asing itu menompo apa adanya. Diperlakukan ini, diperlakukan itu, menerima orang asing. Tetapi kita tidak boleh, meskipun asing, selama dia mempunyai hak untuk tinggal di sana, domisili, kuasi domisili, dia adalah orang-orang kita. 3 bulan, 6 bulan, itu dia adalah orang-orang warga negara gereja. Itu sudah domisili, kuasi domisili ada di sini. Maka itu harus dipelihara, digembalakan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya orang-orang sedikit, Allah itu urusan yang lain. Dalam bacaan pertama, sungguh ini ditekankan dalam hidup ini. Dalam bacaan kedua, kita disodorkan kepada rahmat Allah yang bekerja untuk diri kita. Rahmat inilah yang membuat, Roh Kudus inilah yang membuat hidup kita menjadi berarti bagi sesama. Kalau kita tidak melaksanakan hal ini, kita ketinggalan zaman. Hanya menjadi orang-orang yang tinggal di rumah,
hanya membaca saja. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang nganggur. Apa itu? Apakah hidup kita hanya seperti itu? Kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk berkarya dan berkarya. Serta untuk memuji, memuliakan nama Allah. Tidak perlu banyak pujian. Tidak perlu banyak pujian. Allah sudah cukup dengan pujian-pujian kita. Kadang-kadang orang bangga terhadap puji-pujian. Haleluya, haleluya. Berjam-jam pujian-pujian. Tapi karya-karya nyata, nol besar. Itu terbalik. Tuhan mengira bahwa dengan pujian-pujian kita bisa memuliakan namanya. Justru kalau kita berbuat sesuatu kepada saudara-saudara kita. Apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kamu lakukan untuk aku. Tuhan mengidentikan dirinya dengan sesama kita. Maka sesama kita apapun dia, siapapun dia, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk buruh-buruh kita di kantor-kantor kita, pekerja-pekerja kita, supir-supir, karyawan-karyawan. Itu adalah bagian dari hidup kita. Kalau karyawan itu bergerak, apakah kita mampu untuk mengandalkan, untuk mengatasinya? Kalau buruh, kacung-kacung kita bergerak, apakah kita mampu? Tidak juga. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup kita saling berrelasi dengan sesama. Oleh karena itu kita harus setia untuk menjalankan perintah ini. Maka sekali lagi Bapak Ibu saudara yang terkasih, renungan kali ini sangat indah untuk kita terapkan dalam hidup ini. Saya dan Anda terpanggil untuk berbuat yang sama. Mari kita semakin hari semakin rajin berkarya. Tidak hanya ke gereja memuji, memuliakan nama Allah ini, tetapi juga berkarya dalam hidup sehari-hari. Memang karya-karya dalam gereja sangat baik melayani asisten imam, melayani membagi komuni di sini maupun di luaran. Siapa yang tugas kita bisa. Kur juga begitu. Kurnya kali ini ada kolintang bagus dengan kolintang ini kita semangat untuk merayakan Ekaristi. Bukankah kita membutuhkan variasi dalam hidup? Inilah waktunya untuk kita. Apalagi tadi ada gongnya, krek. Nah, ini ada kreknya itu, wah, lega rasanya, krek. Itu membuat kita semangat. Dan juga kita bisa menyanyi dengan gemerlap, dengan gegap gempita tadi. Lagu Kasihanilah Kami dan Kemuliaan, gegap gempita. Wah. Semoga demikian di hari-hari minggu kelima semacam harus kita isi dengan cara-cara apa saja. Agar bisa berkarya untuk semuanya. Bisa mengenakkan liturgi ini dengan semuanya. Kita dibangun untuk membahagiakan orang lain. Kita dilahirkan untuk hidup untuk orang lain. Tidak hanya untuk aku, ego, tapi untuk alter, untuk orang lain, alter. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita berbuat yang hal itu tadi, mencintai sesama, mencintai Tuhan.